Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa dalilana ilaika wa ila jannatin na'im. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala ma tuhibbu wa tarda. Kaum muslimin, para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di ruang Zoom, di mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu penting bagi kita, dan kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Ahadits As-Shiyam ataupun ringkasan hadis-hadis seputar puasa yang berisi hukum-hukum dan adab-adab. Sampailah kita pada hadis yang ke-7. Bisa dilihat para jamaah di layar ya. Kita baca qala al-musannifu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, al-haditsus sabi', hadis yang ke-7, fi wujubil amali bil Qur'an, seputar kewajiban mengamalkan Al-Qur'an. Hadis ini ataupun pembahasan kita ini masih seputar Al-Quran. Apabila pada pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya kita membahas keutamaan membaca Al-Quran dan adab-adabnya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas kewajiban mengamalkan Al-Quranul Karim. Kita baca hadisnya. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Ash'ari, yaitu Abdullah bin Qais. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an ya, itu bisa menjadi hujjah bagimu. Laka di sini artinya hujjah bagimu yang akan membelamu pada hari kiamat ya. Aw 'alaika, atau sebaliknya akan menjadi bumerang bagimu ya, bisa membahayakan dirimu, Al-hadits rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih ya, dan diriwayatkan oleh Muslim. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan penyusun mengatakan sebagaimana biasa ya, beliau mensyarah dengan memulai syarahnya dengan ucapan beliau, al-haditsu dalilun ala wujubil amali bil Qur'an. Hadis ini adalah dalil ya. Hadis ini menunjukkan kewajiban mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Wa taqayyudi, dan wajibnya mengikat diri ya, bi awamirihi wa nawahihi, dan kita wajib mengikat diri kita dengan perintah-perintahnya dan larangannya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ya, banyak ayat-ayat
yang berisi perintah atau demikian pula berisi larangan-larangan, maka hendaknya kita mengikat diri kita dengan hal tersebut. Ketika ada perintah-perintah, kita laksanakan. Ketika ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, maka kita tinggalkan. Dan beliau mengatakan wa annahu hujjatun, ya, bahwasanya ini adalah hujjah liman amila bihi, ya, bagi orang yang mengamalkannya, ya. Jadi ini akan menjadi hujjah, yaitu akan membela dirinya di hadapan Allah, ya, akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat baginya pada hari kiamat, ya, ketika dia benar-benar mengamalkan Al-Qur'an, wattaba'a ma fihi, dan dia mengikuti, ya, apa-apa yang ada di dalamnya, dan dia mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa hujjatun, ya, sebaliknya, wa hujjatun ala man lam ya'mal bihi, ya, wa hujjatun ala man lam ya'mal bihi, dan ini akan menjadi bumerang, ya, akan menjadi keburukan, ya, hujjah yang menyerang dirinya, bukan membelanya, ya. Hujjah ala berbeda dengan lahu. Kalau alaihi berarti akan menyerangnya, akan menjerumuskannya, akan menjadi bumerang baginya, ya. Bagi siapa itu? Ala man lam ya'mal bihi, itu bagi orang yang tidak mengamalkannya. Walam yattabi' ma fihi, dan tidak mengikuti apa yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan para jamaah, ya, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim itu tidak sekedar dibaca saja, namun ada kewajiban baik kita, yaitu untuk mengamalkannya, ya, untuk mengamalkannya. Kemudian beliau mengatakan qala ba'dus salaf, ya, qala ba'dus salafi, ya, sebagian ulama generasi dahulu, para pendahulu, ya, generasi yang terdahulu, mereka berkata, ma jalasa ahadun al-Qur'ana faqama anhu saliman. Tidaklah, ya, tidak ada orang yang dia duduk bersama Al-Qur'an, ya, kemudian dia berdiri, ya, lalu dia bisa selamat, ya. Ya. Jadi ketika sudah bersama Al-Qur'an, ya, kemudian bukan berarti langsung selamat, ya. Ada dua kemungkinan di situ. Bal imma an yarbaha, ya. Akan tetapi bisa jadi dia beruntung, au an yakhsara, atau bisa jadi dia mendapatkan khasarah, kerugian, ya. Bisa jadi dia mendapatkan ribah, mendapatkan keberuntungan, bisa jadi dia mendapatkan khasarah, yaitu kerugian, ya. Keberuntungan bagi orang yang mengamalkannya, dan kerugian bagi orang yang berpaling darinya, ya, yang tidak mengamalkannya. Thumma tala qawlahu ta'ala, kemudian, ya, mereka, ya, mengatakan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, ya. Dan kita turunkan dari Al-Qur'an, ya, yang bisa menjadi syifa, ya. Syifa artinya adalah kesembuhan, itu bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini bisa menjadi kesembuhan bagi orang-orang yang beriman, ya. Dan ini bisa menjadi kesembuhan bagi orang yang beriman, warahmah, demikian pula menjadi rahmat bagi mereka, ya. Ini bisa menjadi kesembuhan dan bisa menjadi rahmat. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Al-Qur'an ini adalah kesembuhan, ya. Ini adalah hal yang penting hendaknya diambil oleh kaum muslimin, ya. Di mana Al-Qur'an, ya, kaum muslimin itu ketika berobat tidak mengambil obat yang bersifat madi saja atau duniawi atau medis saja, ya. Namun hendaknya dia mengambil, ya, dari Al-Qur'an, ya, yang itu merupakan kesembuhan bagi kita, ya, kesembuhan baik bagi jiwa, demikian pula bagi raganya, kesembuhan untuk pemikirannya juga dari mengikuti hal-hal yang tidak benar, mengikuti nafsu syahwat, ya. Maka ketika dia mengikuti Al-Qur'an, maka itu adalah obat bagi dirinya, ya. Akan tetapi wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, ya. Tidaklah Al-Qur'an menambah orang-orang yang zalim kecuali khasara, yaitu kerugian. Nah, bisa jadi menjadi penyembuh, ya, bisa jadi menjadi kesembuhan, menjadi rahmat, namun bisa jadi sebagai sebab khasara, yaitu
keburukan atau kerugian, ya. Jadi ini menunjukkan Al-Quran bisa kepada arah yang baik, ya, bisa memberikan manfaat yang baik ataupun memberikan keburukan, tergantung bagaimana sikap seseorang, ya, dengan Al-Quran tersebut, ya. Kemudian beliau melanjutkan, innal ghayatal kubra min inzalil qur'ani, ya, sesungguhnya tujuan terbesar, ya, dari diturunkannya Al-Quran adalah tasdiqu akhbarihi, ya, yaitu apa? Hendaknya kita membenarkan kabar-kabarnya, ya, membenarkan di sini mempercayai, ya, kita meyakini, ya, kabar-kabarnya. Kemudian apa? Wal amala bihi, dan mengamalkannya, ya. Ketika ada kabar-kabar tentang peristiwa terdahulu, ya, atau ada kabar-kabar tentang peristiwa yang akan datang, ya, peristiwa yang ada di alam kubur, demikian pula apa yang ada pada hari kiamat, kewajiban kita adalah tasdiqu akhbarihi, ya, tasdiqu akhbarihi, yaitu membenarkan, meyakini kabar-kabar tersebut, ya. Nabi Muhammad SAW banyak mengetahui perincian dari kisah-kisah orang terdahulu, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kisah Firaun, kisah Namrud, kisah-kisah para nabi, ya, kisah umat-umat yang durhaka kepada para nabi, mereka umat-umat yang dibinasakan. Itu semuanya, ya, dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka kita yakini, kita percayai. Kemudian apa yang akan terjadi tentang azab Firaun di alam kubur, atau demikian pula tentang adanya hari kiamat, tentang azab ataupun nikmat, ya, pada hari kiamat. Ya, ketika ada keterangan-keterangan seperti itu, atau demikian pula sebelumnya tanda-tanda munculnya hari kiamat, ya, ada dukhon, ada asap, atau nanti ada makhluk yang akan bisa berbicara pada manusia, ya, binatang melata yang bisa berbicara pada manusia. Nah, ini ketika ada di dalam Al-Quran, maka kita harus meyakininya. Nah, ini yang pertama, ketika hal itu berkaitan dengan masalah keyakinan. Namun ketika berkaitan dengan masalah amalan, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya. Kewajiban kita adalah mengamalkannya. Ketika ada perintah untuk mengerjakan salat, ya, kita amalkan, ya, khususnya tentu salat yang hukumnya wajib, ya, hukumnya sunnah kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian ada kewajiban puasa, kita mengamalkan. Ada kewajiban zakat, kita mengamalkan. Ada kewajiban haji bagi yang mampu, ketika kita termasuk dari terpenuhi syarat-syaratnya, maka kita pun wajib mengamalkannya. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang akan menjadi hujjah bagi orang yang mengamalkannya, menjadi pembela bagi dirinya, ya. Wal amala bihi, dan dia wajib mengamalkannya, bimtithali ma ya'muru bihi, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan padanya, wajtinabi ma yanha anhu, dan menjauhi apa yang ada, ya, apa yang dilarang darinya, ya, apa yang dilarang, ya, maka kita jauhi, apa yang diperintahkan kita amalkan. Laisal gharadu min inzalihi, ya, at-tilawatul lafdhiyatu, ya, atau at-tilawatul lafdhiyata. Laisal gharad, bukan tujuan, min inzalihi, dari diturunkannya Al-Quran adalah at-tilawatul lafdhiyata, sekedar tilawah secara lafaz. Tilawah itu artinya membaca, ya. Dan nanti tilawah, ya, ulama mengatakan itu memiliki dua makna. Tilawatul Quran itu memiliki dua makna. Ada tilawah lafdhiyah, yaitu sekedar membaca secara lafaz. Ada tilawah hukmiyah, yaitu mengamalkannya, ya. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa tujuan, ya, diturunkan Al-Quran itu bukan sekedar tilawah lafdhiyah, ya, sekedar dibaca saja. Apa tilawah lafdhiyah? Beliau syarah, beliau jelaskan, wahiyal qira'atus sahihatu, yaitu bacaan yang benar, itu membaca dengan benar sesuai dengan makhrajnya atau tajwidnya, allati yakunu al-qari'u fiha mutahalliyan bi ajmali as-sifat, ya, di mana ketika seorang membacanya, ya, mengamalkan qiraah tersebut, itu dia benar-benar membacanya dengan baik, ya, maka dia mutahalliyan bi ajmali sifat, maka dia menghiasi dirinya, berarti telah menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, ya. Wa asyrafil khisal, ya, demikian pula dengan sifat-sifat yang begitu mulia, yang paling mulia.
ta'ziman lillahi ta'ala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'adduban ma'a kalamihi, dan dalam rangka yaitu beradab dengan kalam ataupun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya bukan ini saja, ya. Fa inna hadza, sesungguhnya hal ini, wa in kana matluban, meskipun hal tersebut dituntut, ya, menjadi tuntutan, ya, menjadi tugas kita untuk melakukannya, ya, untuk mengerjakannya, itu untuk tilawah Al-Qur'an. Akan tetapi kata beliau, ulakinna, akan tetapi hunaka tilawatan hukmiyatan, ada tilawah hukmiyah, ya, tilawah hukmiyah, alaiha madaru sa'adatil abdi wa falahuhu, ya. Di atas tilawah hukmiyah tersebut terdapat poros kebahagiaan seorang hamba dan kemenangannya, ya. Ketika seseorang melakukan tilawah hukmiyah ini, maka dijamin kebahagiaan bagi dirinya, dijamin dirinya termasuk orang yang mendapatkan falah, yaitu yang mendapatkan keberuntungan, ya. Apa itu? Innaha ittiba'ul Qur'an, innaha ittiba'ul Qur'an, ya, sesungguhnya tilawah hukmiyah tersebut adalah mengikuti Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ya, tilawah ada dua, tilawah hukmiyah dan ada tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah diperintahkan, ya, ini itu adalah kebaikan, tapi tidak berhenti sampai di situ saja, ya. Akan tetapi hendaknya seorang melakukan yang kedua, yaitu tilawah hukmiyah, yaitu mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Wa qad dzakara Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sungguh telah menyebutkan anna lafdha at-tilawati, bahwasanya lafaz tilawah idza utliqa fi mithli qoulihi ta'ala, ya, ketika disebutkan seperti di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang kami turunkan atau kami berikan pada mereka Alkitab, ya, dan mereka membacanya, yatlunahu dari kata tala yatlu berarti membaca secara asalnya, ya, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka melakukan tilawah atau membacanya dengan tilawah yang sesungguhnya, bahwa ini, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tanawala al-amala bil Qur'an, bahwasanya ini mencakup, ya, pengamalan terhadap Al-Qur'an, ya, tidak sekedar tilawah lafziyah, tapi, ya, di sini mencakup juga tilawah hukmiyah atau mengamalkan Al-Qur'an. Jadi ketika disebutkan membaca di dalam ayat, ya, di antara ayat ini, maka mencakup membaca secara lafaz dan mengamalkan isinya. Kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un, sebagaimana hal tersebut merupakan penafsiran para sahabat dan generasi setelahnya, yaitu at-tabi'un radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu jami'a. Contohnya, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang sahabat mulia, dan beliau termasuk ahli Al-Qur'an, dan beliau termasuk dari orang generasi, beliau termasuk dari yang pandai atau ulama dari kalangan sahabat yang pandai, yang faqih, ya, terhadap Al-Qur'an. Dengan kata lain termasuk penafsir Al-Qur'an. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, inna haqqa tilawatihi, sesungguhnya membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, ya, di mana ini adalah bagian dari firman Allah atau penafsiran dari firman Allah sebelumnya, yatlunahu haqqa tilawatihi. Apa itu, ya? Arti haqqa tilawatihi dengan sebenar-benarnya adalah an yuhilla halalahu, yaitu seorang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuharrima haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, berarti ini diamalkan isinya, ya. Wa yaqra'uhu kama anzalahullah, dan dia membacanya, ya, sesuai atau sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Wala yuharrifal kalima an mawadhihi, dan dia tidak menyelewengkan firman Allah dari tempat-tempatnya, ya, tidak diselewengkan, tidak ditakwilkan, ya, namun, ya, dia amalkan.
wala yata'awwalu an minhu syai'an ala ghairi ta'wilihi, dan tidak ditakwilkan atau ditafsirkan ya sedikit pun darinya ya dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan penafsiran yang benar ya. Karena masalah menafsirkan Al-Qur'an ya, ini ada tata caranya ya, ada ilmunya ya, ada ilmu alat untuk memahaminya ya, sehingga tidak semua orang bisa menafsirkannya ya, dan tidak semua orang bisa mentakwilkannya ya. Wa an Mujahid rahimahullah ya, Mujahid ini adalah juga merupakan ahli tafsir dari kalangan tabi'in ya. Beliau mengatakan annahu qala, beliau berkata yatlunahu haqqa tilawatihi ya. Arti yatlunahu haqqa tilawatihi ya adalah yattabi'unahu haqqa tibaihi, yattabi'unahu haqqa ittibaihi, yaitu mengikuti Al-Qur'an ya dengan sebenar-benarnya ya, mengikuti Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca atau tilawah di sini tidak sekedar tilawah secara lafziyah atau sekedar membaca dengan lisan saja. Dan kemudian penyusun mengatakan wa ala hadza ya, dan di atas hal inilah daraja as-salafus salih ya min hadhil ummah, generasi yang saleh, para pendahulu yang saleh ya dari umat ini ya, di atas hal ini mereka membiasakan, yaitu mereka membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya ya, membaca Al-Qur'an, mengilmui dan mengamalkannya. Dan as-salafus salih berarti mereka generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya, generasi sahabat, satu generasi di bawah sahabat, kemudian dua generasi di bawah sahabat, karena mereka adalah generasi yang mendapatkan pujian, sanjungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, khairun nas qarni tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum, ya sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi di zaman beliau hidup, yaitu para sahabat. Kemudian tsumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang selanjutnya yaitu para tabi'in, tsumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Di mana mereka fata'allamul qur'ana, maka mereka mempelajari Al-Qur'an, wa amilu bihi, dan mengamalkannya ya, fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihim ya, dalam segala sisi kehidupan mereka ya. Mereka mengamalkan Al-Qur'an dalam segala sisi kehidupan mereka. Apabila kita ingin bukti ya, maka sebagaimana yang beliau sampaikan ya, sebagaimana yang beliau sampaikan sesudahnya. Beliau menukil ucapan Abdullah bin Mas'ud ya, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, yaqulu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, adalah Abdullah bin Mas'ud ya, beliau mengatakan ya, beliau mengatakan apa yang beliau katakan, kana rajulu, dahulu seorang, minna, dari kami, idza ta'allama, apabila belajar 10 ayat ya, 10 ayat dari Al-Qur'anul Karim, lam yujawizuhunna, maka ya, dia tidak akan melewati 10 ayat tersebut ya, hatta ya'rifa ma'aniyahunna, sampai dia mengetahui maknanya, yaitu penafsirannya, bagaimana makna dari Al-Qur'an tersebut, wal amala bihinna ya, dan sampai dia mengamalkan beberapa ayat tersebut ya. Jadi mereka belajar tilawahnya, demikian pula belajar maknanya, dan lalu mengamalkan ya pesan yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut ya. Ya, demikian yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Wa mithluhu qala Abu Abdurrahman As-Sulami, demikian pula Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa itu? Wa huwa min kibari tabi'in, dan dia adalah ya, termasuk dari pembesar atau senior
kalangan senior atau golongan senior dari kalangan tabi'in, ya rahimahullah, beliau pun mengatakan demikian. Dan Abu Abdurrahman ini termasuk orang yang belajar ya Al-Quran dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, demikian pula dari Utsman ibnu Affan, ya, yang kemudian mereka menjelaskan bahwa seorang dari mereka, dari sahabat, ketika belajar 10 ayat, ya, maka mereka tidak melewati kecuali setelah diketahui, diilmui ilmunya, ya, tafsirannya, kemudian mengamalkannya. Ya, dan para jamaah sekalian, dahulu di tengah-tengah sahabat itu, ketika ada seorang membaca surat Al-Baqarah, ya, surat Ali Imran, maka besar, ya, hal tersebut besar di hadapan para sahabat, ya, karena menunjukkan ketika yang dibaca surat Al-Baqarah atau Ali Imran ini menunjukkan bahwa orang tersebut mengamalkan Al-Quran, ya, telah mengamalkan surat Al-Baqarah, telah mengamalkan surat itu Ali Imran dan surat-surat yang lainnya ketika dia membaca surat-surat tersebut, ya. Dan ini yang sangat disayangkan, berbeda dengan realita yang bisa kita saksikan bersama di tengah-tengah kita, ya. Banyak dari orang-orang hanya fokus kepada hukum seputar tilawah saja atau pelajaran seputar tilawah saja, ya. Padahal sebenarnya yang akan menjadikan dirinya mendapatkan manfaat dari Al-Quran adalah dia mengamalkan isi yang ada di dalamnya. Dan kita pun sedang berusaha menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, ya. Dan kita bisa mengetahui seperti ini sebagian hanya melihat zahirnya saja atau tilawah lafziyah saja, sekedar pembahasannya saja. Karena apa? Ya, karena realitanya dari kehidupan mereka, ya, tidak sedikit bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, menjadi nasihat bagi kita semuanya, ya, dalam masalah ini, ya, dalam masalah Al-Quran, bermuamalah dengan Al-Quran, ya, hendaknya kita benar-benar niatkan untuk mempelajari tafsirannya dan mengamalkannya, ya. Kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya, ini sebagai nasihat bagi mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya, yang intinya menjadi nasihat bagi kita semuanya, ya. Intinya ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. Apa itu? Fa'ala qari'il Qur'an. Maka bagi orang yang membaca Al-Qur'an, ya, wa hamilihi, dan orang yang mengamalkannya, ya, mengamalkan Al-Quran. Apa itu? An yattaqiyallaha fi nafsihi, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, ya, pada dirinya sendiri, ya. Pertama, dia berusaha untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini nasihat yang begitu bagus. Orang yang membaca Al-Quran atau sudah dia sebagai pembawa Al-Quran, yang telah menghafal Al-Quran, hendaknya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yukhlisa fi qiraatihi, hendaknya dia ikhlas, ya. Hendaknya dia ikhlas dalam membaca Al-Quran, ya. Wa ya'mala bihi, ya. Kemudian hendaknya dia mengamalkan Al-Quran, ya. Masalah ikhlas ini sudah kita sampaikan kemarin, bahwa di antara adab membaca Al-Quran adalah, ya, membacanya dengan ikhlas, ya. Demikian pula ketika mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran pun dengan ikhlas, ya. Tentu saja harus ikhlas. Kemudian wa an yahdhara min mukhalafatil Quran, dan hendaknya dia berhati-hati dari menyelisihi, ya, Al-Quran. Jangan sampai dia menyelisihi pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran, ya. Kemudian nasihat beliau, wal i'radi an ahkamihi, dan hati-hati dari berpaling, ya. Jangan sampai berpaling an ahkamihi, dari hukum-hukumnya, ya, dari hukum-hukum yang ada di dalamnya, wa adabihi, dan adab-adab yang ada di dalamnya, ya. Di dalam Al-Quran banyak terdapat adab-adab, ya. Pertama, adab terhadap Allah, ya, seperti ikhlas dalam beribadah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Ini termasuk adab, ya. Dan adab yang paling agung ketika seseorang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian seperti juga seseorang berisi adab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti beliau, mengikuti petunjuk beliau, dan berhati-hati dari menyelisih beliau. Ini ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian adab terhadap orang tuanya,
yaitu dengan berbakti, ya, kemudian penjelasan haramnya durhaka jelas di dalam Al-Qur'an, ya. Demikian pula adab seorang suami ketika bergaul dengan istrinya, menggauli istrinya, dan ini pun diterangkan di dalam Al-Qur'an, dan banyak hal-hal ya seputar hukum-hukum atau adab-adab di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Mengapa demikian? Ya, beliau mengatakan alasannya li'alla yalhaquhu, ya, li'alla yalhaqahu minadz-dzammi, supaya dia tidak terkena celaan, ya, supaya dia tidak tercela, ya, supaya dia tidak tercela. Bacaan Al-Qur'annya bagus, Masya Allah tabarakallah. Demikian pula dia hafal Al-Qur'an atau banyak menghafal Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Tapi ternyata tidak mencerminkan akhlaknya, tidak mencerminkan akhlak Al-Qur'an. Nah, ini tentu saja dzam, ini adalah celaan, ya. Oleh karena yang beliau mengatakan li'alla yalhaqahu minadz-dzammi, supaya dia tidak terkena celaan ma lahiqal yahuda, sebagaimana yang telah didapatkan oleh orang-orang Yahudi, alladzina qala Allahu fihim, di mana Allah, ya, telah berfirman tentang mereka, tentang orang-orang Yahudi, matsalul ladzina humilu taurata, ya, thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan alladzina, orang-orang yang humilu, diberi tugas, ya, untuk membawa at-Taurat, ya, untuk membawa Taurat, ya, untuk mengamalkan at-Taurat. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka ternyata tidak membawanya, maksudnya tidak mengamalkannya. Mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka perumpamaan mereka, kata Allah, ya, kamatsalil himar, perumpamaan mereka seperti perumpamaan seekor keledai, yahmilu asfara, yang membawa buku-buku tebal yang banyak. Ya, ada keledai membawa buku-buku di atas punggungnya. Apakah ada faedah? Apakah dia bisa mengambil faedah dari buku-buku tersebut, lembaran-lembaran kitab tersebut? Kalla tsumma kalla. Sama sekali dia tidak bisa mengambil faedah. Nah, demikian pula, ya, kita dengan kaum muslimin, ya, jangan sampai ketika kita, ya, membawa Al-Qur'an, ya, bahkan dengan hafal, berarti membawa di dadanya Al-Qur'an, ya, kemudian ternyata Al-Qur'an tidak memberi faedah bagi dirinya. Bahkan sebaliknya, Al-Qur'an bisa menjadi bumerang yang dapat menyerangnya, na'udzubillah min dzalik. Maka ini perumpamaannya seperti orang-orang Yahudi itu, yang Allah berikan tugas pada mereka untuk membawanya, untuk mengamalkannya, namun ternyata mereka tidak mengamalkannya, sehingga tidak akan memberi faedah, ya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan yang begitu jelek, yaitu seperti seekor himar, ya, seekor keledai yang membawa buku-buku tebal-tebal, ya, yang hanya bisa membawa di pundaknya, namun tidak bisa mendapatkan, tidak bisa mengambil faedah darinya. Nah, ini tentu keburukan dan celaan yang begitu buruk yang Allah Subhanahu wa taala alamatkan kepada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi memiliki ilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Ya, orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Ya, orang Yahudi berilmu tanpa amal, ya, mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Adapun orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Adapun muslim, para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, adapun muslim, ya, Islam sebagai agama ilmu dan amal, maka itu hendaknya seorang dia berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Dalam hal-hal yang simpel saja, yaitu butuh beramal, ya, bagaimana membersihkan najis, ya, dalam hal memberi anak, ya, dalam hal banyak, ya, dari hal-hal yang simpel sampai perkara yang besar seperti masalah urusan perang, ya, urusan pemerintahan, itu semuanya telah dijelaskan prinsip-prinsipnya di dalam Islam. Baik hal tersebut dijelaskan secara rinci atau dijelaskan secara dalam bentuk umum, yaitu berisi kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama dahulu. Nah, oleh karenanya para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ya, oleh karenanya, ya, ketika seseorang ingin mendapatkan faedah dari Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an menjadi syafaat baginya, hendaknya dia mengamalkan Al-Qur'an. Dan terakhir, ya, di akhir pembahasan sebagaimana biasa beliau berdoa, ya, dan hendaknya kita mengaminkan doa beliau. Beliau mengatakan, Allahumma rzuqna, ya Allah berilah rezeki kepada kami, tilawata kitabika, ya, tilawah kitabmu, yaitu tilawah Al-Qur'an, alal wajhil ladzi yurdika anna, ya, dengan cara yang membuat
Engkau meridai kami, ya. Kita mohon pada Allah agar ya kita diberikan rezeki, dimudahkan untuk tilawah Al-Qur'an sehingga tersebut menjadikan Allah ridha terhadap kita, ya. Kemudian waj'alna ya ilahana, dan jadikanlah kami wahai sesembahan kami, mimman yuhillu halalahu, termasuk dari orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an, wa yuharrimu haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, wa ya'malu bimuhkamihi, dan mengamalkan ayat-ayat yang bersifat muhkam, ya. Wa yu'minu bimutasyabihi, dan mengimani ayat-ayat yang bersifat mutasyabih, ya. Wa yatluhu, ya, dan membacanya haqqa tilawatihi, dan semoga kita pun termasuk orang yang dapat tilawah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tilawah, ya, mengamalkan isinya, mengikuti apa yang ada di dalamnya. Dan terakhir beliau berdoa, waghfir lana, dan berilah ampunan kepada kami, wali walidina, dan untuk masing-masing dari kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ya, ini doa beliau dan kita aminkan amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa baik beliau tersebut, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan pada kita, ya, untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, baik yang bersumber dari Al-Qur'an atau bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon pada Allah semoga diberikan istiqomah, dan diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, inilah para jamaah rahimanillah wa iyyakum yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.